Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, inayah, taufik, hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan adalah untuk melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib yaitu salat yang baru saja kita kerjakan maupun yang sunnah yang insyaallah kita akan mendengarkan kajian hadis arba'in yang merupakan ini bukan cuma sunnah tapi hukumnya wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama yang mulia ini sehingga betul-betul hari ini kita rasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah pada malam ini kita masuk pada pembahasan hadis arba'in nomor ke-29. Ya, nomor ke-29, temanya pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Abwabul khair. Kita bacakan dulu hadisnya sebelum kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnatu was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Wa salatur rajuli fi jawfil lail. Thumma tala surat as-sajdah al-ayah as-sabi'a asyarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Thumma qala ala akhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zurwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa zurwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Faqala thaqilatka ummuk ya Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini bertemakan tentang pintu-pintu kebaikan. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, sampaikan kepadaku suatu amalan, yudkhilunil jannata wa yuba'iduni anin nar, amalan yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an azimin, kamu telah bertanya sesuatu yang besar, yang agung. Wa innahu layasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. Namun
itu sungguh sangat mudah bagi orang-orang yang Allah akan mudahkan, yaitu ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan mengeluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan, wa tahujjul baita, dan naik haji. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, yaitu as-shaumu junnah, puasa itu adalah benteng, perisai, pemelihara. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan bersedekah itu mampu memadamkan kesalahan, dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di malam hari. Tsumma tala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayatnya itu terdapat pada surat As-Sajdah ayat 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, ila akhiril ayat. Yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Jadi takut kepada Allah, takut dari nerakanya, dan berharap untuk surganya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tsumma qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zurwati sanamih, maukah aku tunjukkan kepadamu pokok dari segala perkara dan tiangnya perkara itu dan puncaknya? Qultu, maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, iya saya mau ditunjukkan. Qala, maka Rasulullah bersabda, ra'sul amri al-islamu wa umuduhu sholatu wa zurwatu sanamihi al-jihad. Pokok dari segala perkara itu ada pada Islam, dan tiangnya Islam itu adalah sholat, dan puncaknya Islam itu adalah jihad. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku tunjukkan yang apabila kalian atau kamu kerjakan, maka kamu akan mendapatkan semua itu. Artinya semua yang disebutkan di atas itu kamu akan dapat dengan satu amalan. Faqultu, maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil menunjuk atau mengambil lidahnya, menunjuk atau mengambil lidahnya, wa qala, lalu mengatakan, kuffa 'alaika hadza, jagalah lisanmu ini. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi, apakah kita akan dihukum dari perkataan kita sendiri? Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz, kamu ini bahasanya itu seperti itu, kamu ini ada-ada saja, seperti itu. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, adakah orang yang tersungkur wajahnya, jatuh wajahnya ke api neraka, jatuh hidungnya tersungkur ke api neraka, selain daripada dikarenakan buah dari ucapan lisan-lisannya? Nah, ini pertanyaan istingkari namanya, artinya pertanyaan yang tidak butuh dijawab.
Ya, kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang perlu kita pahami pada hadis ini menunjukkan kepada kita adanya surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, menunjukkan kepada kita adanya surga dan neraka. Dan surga ini adalah merupakan tempat, bukan tempat persinggahan, tetapi tempat tinggal selama-lamanya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kalau dunia ini adalah tempat persinggahan, bukan tempat selama-lamanya. Ya, tapi akhirat, khususnya surga, adalah tempat selama-lamanya bagi orang yang bertakwa. Ketika seorang mukmin masuk surga, maka mereka tidak akan keluar dari surga itu. Tapi seorang mukmin ketika dia harus dibersihkan sehingga dia harus masuk ke neraka, maka suatu waktu dia akan keluar meninggalkan neraka itu dan masuk ke dalam surga. Jadi seorang mukmin, neraka itu bukan selama-lamanya untuknya. Tapi insya Allah bukan kita di sana. Ya. Jadi jangan sekali-kali ada yang bercita-cita walaupun sehari untuk masuk neraka. Seorang mukmin, mereka semua akan masuk ke surga. Namun ada di antara mukmin yang harus masuk di neraka sebelum masuk surga. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga tanpa harus masuk ke nerakanya. Maka surga Bapak Ibu sekalian ini adalah tempat kembalinya bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Yang di dalam surga itu isinya adalah hal-hal yang tidak pernah terlintas di mata kita. Bagaimanapun indahnya yang kita lihat di dunia, tidak akan seperti itu indahnya di surga. Tapi jauh berlipat-lipat keindahan di surga daripada apa yang kita lihat. Maka keindahan di surga Bapak Ibu sekalian, mala ainun ra'at. Di dunia ini tak seorang pun yang pernah melihat keindahannya. Jadi tidak usah kita mengatakan seperti inilah surga. Berpuluh-puluh kali lipat daripada yang kita kira itu. Wala udhunun sami'at. Dan keindahan surga, isi daripada surga itu adalah keindahan, kesempurnaan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Sebagus apapun yang kita dengar, surga itu tidak seperti itu, tapi jauh lebih sempurna daripada yang kita tahu sekarang, yang kita dengar. Wala khatarun ala qalbi basharin. Dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kira-kira bagaimana indahnya itu surga Bapak Ibu. Tidak pernah terpikir. Kalau urusan dunia Bapak Ibu sekalian, ketika membayangkan suatu tempat, suatu negara, maka di dunia ini bisa terbayangkan. Bagus masjidnya, Al-Mubarak, bisa dibayangkan sebagus apa masjid itu. Bagus masjid Kubah 99, bisa terbayangkan kira-kira sebagus apa masjid itu. Dan terkadang ternyata urusan dunia ini, apa yang kita pikirkan dengan keindahannya itu lebih indah yang di pikiran kita daripada yang kita lihat, atau bahkan sebaliknya, tapi tidak jauh dari yang kita pikirkan. Namun Bapak Ibu sekalian, surga keindahannya dan kesempurnaannya, seindah apapun yang kita pikirkan itu tidak akan sama. Dan keindahannya, kesempurnaannya jauh berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan yang kita pikirkan. Ya. Karena yang terpikir dalam hati kita, keindahan itu adalah
mencontoh keindahan yang pernah kita lihat. Sedangkan keindahan surga itu belum pernah terlihat dan tidak ada samanya di dunia. Ya. Kalau nama-namanya itu ada, tapi keindahannya itu tidak bisa disamakan dengan keindahan yang kita lihat. Berpuluh-puluh bahkan beratus kali lipat dari keindahan surga. Adapun neraka adalah merupakan tempat kembalinya bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir. Fiha minal adabi syadidi ma huwa ma'lum fil kitab was sunnah. Di dalam neraka itu hanya terdapat azab yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan azabnya juga lebih dahsyat daripada yang ada di dunia. Bagaimanapun panasnya yang ada di dunia, jauh berlipat-lipat tingginya yang ada di neraka. Kemudian Mu'adz bin Jabal menanyakan perkara tentang amalan yang menyebabkan dia, yang menghantarkan dia ke surga, dan amalan yang menjauhkan dia dari api neraka. Kata ulama kita, ini pertanyaan yang paling bagus. Ini adalah contoh pertanyaan yang paling bagus dalam agama. Ya. Karena puncak daripada kebahagiaan itu adalah surga dan jauh dari api neraka. Maka Mu'adz bin Jabal dalam hadis ini telah menanyakan puncak kemenangannya. Apa itu puncak kemenangan ya Rasulullah? Yang dengan amalan itu saya bisa masuk surga dan jauh dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Itu dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sebagai kesenangan yang memperdaya. Jadi kesenangan apapun yang kita lihat, yang kita peroleh, yang kita dengar, yang didapatkan oleh saudara-saudara kita, itu hanya kesenangan yang memperdaya. Ya. Bukan kesenangan yang betul-betul menyenangkan. Kenapa saya katakan demikian? Ada kesenangan tapi justru menyengsarakan akhiratnya. Maka kesenangan tersebut memperdayanya. Tidak semua kesenangan yang kita peroleh di dunia itu membuat kita senang untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Olehnya itu kata ulama kita, sesungguhnya orang yang beruntung di dunia tidak dilihat dari ukuran dunianya, tapi sejauh mana dia mendapatkan hidayah dan istiqomah di atas hidayah tersebut. Orang yang paling beruntung adalah yang pertama, dia adalah seorang muslim. Itu sudah memiliki keberuntungan kalau dia muslim. Dan muslim yang paling beruntung di dalamnya adalah orang yang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Adapun di akhirat, kesenangan, kemenangan yang paling puncak itu adalah ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sebagai kesenangan yang memperdaya.
Kemudian setelah Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, sampaikan kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya bisa masuk surga jauh dari api neraka. Kata Rasulullah, laqad sa'alta an azim. Kamu ini engkau telah menanyakan perkara yang sangat besar. Ini bukan pertanyaan yang biasa-biasa, tapi ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, perkara yang sangat besar. Kenapa? Karena perkara yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga dan jauh dari api neraka. Namun kata Rasulullah SAW, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Walaupun itu adalah perkara yang besar, tetapi mudah. Jadi masuk surga itu mudah. Justru sebenarnya lebih sulit masuk neraka. Ini kalau kita mau mengikuti triknya. Cuma terkadang kita jauh daripada trik itu. Ya, jalannya. Jalan menuju ke surga itu mudah. Tapi ini bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan, ketika kita betul-betul pada hari ini tahu diri kita alhamdulillah istiqomah sholat berjamaah, alhamdulillah puasanya juga istiqomah, sedekahnya istiqomah, maka keistiqomahan itu dijaga. Karena itu sudah jelas adalah kemenangan di dunia ini. Dari kemenangan kita itulah nanti akan menghantarkan kita kepada kemenangan akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemenangan satu di dunia dan kemenangan satu di akhirat. Kemenangan di dunia adalah keistiqomahan kita beribadah, dan kemenangan di akhirat adalah dengan menghasilkan buah dari istiqomah itu, yaitu surga dan jauh dari api neraka. Jadi kata Rasulullah SAW, yang kamu tanyakan ini Mu'adz, itu adalah perkara yang besar tapi mudah amalannya bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Yang mana itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, kalau mau masuk surga, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan jangan memperserikatkan Allah. Ya, beribadah kepada Allah dan jangan memperserikatkan Allah. Ya, memperserikatkan Allah itu sudah kita pelajari sedikit di kitab Tauhid kemarin, yaitu tidak boleh menduakan Allah. Ya, di samping menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Jadi manusia, orang yang melakukan kesyirikan itu dua macam. Ada yang betul-betul memang tidak menyembah Allah, ya, hanya menyembah selain Allah. Yang disembah selain Allah semua, nggak pernah menyembah Allah. Dan orang yang kedua adalah menyembah Allah, dia sholat, dia puasa, tetapi di luar sana masih jatuh dalam kesyirikan, menyembah selain Allah, percaya kepada hal-hal terkait dengan pekerjaannya Allah, percaya kepada makhluk yang pekerjaan itu sebenarnya adalah pekerjaannya Allah. Contoh misalnya menurunkan hujan, ini siapa yang mengerjakan? Ini haknya siapa? Pekerjaannya siapa menurunkan hujan? Pekerjaannya Allah. Menghidupkan, mematikan, pekerjaannya siapa? Memberikan rezeki, pekerjaannya siapa? Ini semuanya adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak boleh mengambil alih, karena kita tidak punya hak atas itu, dan pasti kita tidak punya kemampuan. Namun ada orang-orang di luar sana percaya kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kepada selain manusia maupun kepada manusia, bahwa makhluk itu mampu menurunkan hujan, makhluk itu mampu menghidupkan, mampu mematikan, mampu menurunkan rezeki, mampu memberikan ini dan itu. Maka orang yang seperti ini jatuh Bapak Ibu sekalian dalam kesyirikan. Meskipun dia sholat, puasa, maka itu semuanya amalan-amalannya itu tidak akan berguna baginya, ya. Karena dosa kesyirikan itu akan menghapus amal-amal yang dilakukan. Amalan itu baru dikatakan amal yang soleh, amal yang benar dan baik, kalau tidak dicampurkan dengan kesyirikan.
Iya. Maka yang pertama kuncinya untuk masuk surga jauh dari api neraka adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa ibadatullah subhanahu wa ta'ala hiyal qiyamu bi ta'atihi imtisalan li awamirihi wa ijtinaban li nahyihi mukhlishan lillah. Ya. Beribadah kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan setiap ketaatan kepada Allah, perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah selain kepada Allah, baik itu dia adalah malaikat, baik itu adalah nabi, baik itu orang soleh. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tuhan yang mesti kita sembah dan wajib hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan percaya Bapak Ibu sekalian hal-hal yang bukan urusan makhluk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, jangan percaya kepada siapapun dia terkait dengan hal-hal yang gaib kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kunci masuk surga jauh dari api neraka adalah mendirikan salat. Nah, kita menemukan banyak ayat maupun hadis itu kalimatnya wa tuqimus shalah. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu tuqimu itu mendirikan, bukan sekedar melakukan. Tapi mendirikan salat, kalau melakukan salat itu ada di dalam mendirikan. Tapi kalau melakukan saja itu hanya bagian sedikit daripada mendirikan. Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan di dalam banyak ayat juga, di surah Al-Baqarah di awal ayat kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, juga mendirikan salat. Sifatnya orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Karena berbeda hanya melakukan dengan mendirikan. Ya. Kalau mendirikan, yang pertama adalah orang yang mendirikan salat adalah orang yang menjaga salatnya, menjaga kehusyukannya, menjaga waktunya, memperhatikan tata caranya dengan baik dan benar, memperhatikan rukun-rukun salatnya, memperhatikan wajib-wajib salatnya, sunnah-sunnah salatnya, bahkan melakukan qabliyah dan ba'diyah, bahkan qiyamul lail juga dilakukan. Ini namanya orang yang mendirikan salat. Itu orang yang mendirikan salat. Amalannya mudah, tetapi istiqomahnya yang sulit. Amalannya mudah, istiqomahnya Bapak Ibu sekalian yang sulit. Makanya ada yang pernah mengatakan sebenarnya masuk surga itu mudah, justru yang sulit itu masuk neraka. Dan masuk neraka itu mahal. Masuk surga itu gratis. Kenapa Bapak Ibu? Kalau mau berzina harus punya uang, punya dana. Mau minum khamar harus punya uang. Ya. Mau apa? Mau semua hal-hal yang buruk itu yang akan menghantarkan orang ke neraka itu butuh biaya, butuh pengorbanan. Mau mencuri, wah ini butuh pengorbanan. Kalau kedapatan bisa dibunuh. Harus diam-diam. Orang yang mau melakukan keburukan supaya dia masuk neraka, mereka tidak bisa bebas. Nggak ada orang yang melakukan keburukan di depan orang banyak. Mereka harus diam-diam. Tidak boleh ketahuan oleh orang banyak. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, sholat gratis, puasa gratis. Yang tidak gratis naik haji. Yang lainnya gratis. Sholat bisa kita kerjakan. Puasa Masya Allah gratis. Berzikir, berdoa, semuanya gratis. Tapi kenyataannya ini sedikit yang melakukannya. Lebih senang orang yang mahal-mahal, yang justru itu menghantarkannya kepada neraka wal'iyadzubillah. Ya. Maka benar kata Rasulullah SAW, masuk surga jauh dari api neraka itu mudah. Tapi kemudahan ini bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Karena keistiqomahannya Bapak Ibu yang sulit. Maka kalau ada kesempatan istiqomah,
keistiqomahan ini harus kita istiqomah di atas istiqomah. Ya. Jangan hari ini kita istiqomah kemudian besok tetap kita jaga. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, maka yang kedua adalah mendirikan sholat. Bukan hanya melakukan tetapi mendirikan. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang kelima naik haji. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Ya. Di rukun Islam kalau kita lakukan yang 5 ini atau 4 kalau kita tidak mampu naik haji, maka insya Allah Bapak Ibu kita sudah mendapatkan kunci masuk surga. Rukun itu artinya adalah pondasi. Ya. Saya sering ibaratkan rukun Islam ini itu seperti sebuah rumah, masjid atau bangunan rukun Islam. Jadi makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perkara pokok dari semua perkara itu ada pada Islam. Pokok dari semua perkara itu ada pada Islam. Dan kuncinya, tiangnya ada pada sholat. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Yang dalam hidup kita di dunia ini, pokok dari semua perkara atau urusan di dunia ini yang pertama kita hadirkan harus kita miliki apa? Rumah. Rumah Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang baru saja menikah, yang pertama dipikirkan dia harus punya rumah. Kehidupan kita yang nantinya kita mau ke akhirat, maka perkara yang paling pokok itu adalah ada pada Islam. Beragama Islam dulu. Karena tidak ada keselamatan yang nantinya ketika kita meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, kecuali pokok perkara ini kita sudah miliki, yaitu Islam. Nah, bangunannya Islam ini apa tadi? Bangunannya Islam ini yang pertama adalah syahadat, beribadah kepada Allah jangan menduakannya. Yang kedua adalah sholat, puasa, zakat, haji. Nah ini kalau kita ibaratkan dengan rumah, persis dengan rumah. Bentuknya, desainnya. Sebuah rumah Bapak Ibu sekalian yang menjadi idaman bagi orang yang baru berkeluarga. Tidak akan sempurna rumah itu kalau komposisi yang 5 ini tidak ada di rumah itu. Maka Islam seseorang itu tidak akan sempurna kalau yang 5 ini tidak dikerjakan oleh seorang muslim. Ada orang yang sudah bersyahadat tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat. Ada yang sudah punya rumah, belum dikatakan rumah. Coba rumah Bapak Ibu sekalian kira-kira sudah dikatakan rumah enggak kalau baru pondasi? Ini namanya orang mau bangun rumah, belum rumah. Nah, kira-kira kalau dalam bangunan Islam, kan di dalam hadis juga dikatakan bunyal Islamu, Islam dibangun. Maka Islam itu ibarat bangunan dengan 5 komposisi tadi. Ala khamsin, dengan 5 rukun. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah, yang kedua adalah sholat, puasa, zakat, haji. Maka rumah itu baru sempurna disebut dengan rumah kalau sudah ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, ada tembi isinya. Pondasinya itu kalau dalam rukun Islam itu apanya? Syahadatnya, Pak. Karena pondasi dari agama syahadat. Sebuah rumah nggak bakal itu dibangun itu tanpa pondasi. Langsung berdiri tiang, belum ada pondasinya. Tiba-tiba langsung atap, belum ada pondasinya. Semua berasal dari apa? Pondasi. Salat, puasa, zakat, haji seseorang kalau dia belum punya pondasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kira-kira puasa, zakat, hajinya diterima? Belum. Belum diterima. Ya, belum diterima. Maka pondasi itu ibarat dalam rukun Islam adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat.
dalam hadis yang kita sebutkan tadi, wa umuduhu as-shalah kata Nabi. Dan tiangnya Islam itu adalah salat. Olehnya itu tiang itu berdiri ke atas. Kan bahasanya tadi wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maka memang salat ini harus berdiri tegak. Ini kalau dilogikakan Bapak Ibu ke sebuah bangunan. Ini jadi kita sudah punya dua. Ada orang yang mau bangun rumah, sudah ada pondasinya, ada tumit tiangnya. Kan biasa tiang dulu penyangga ke atas, baru dia kasih dinding, tembok toh. Nah, Kang Adap itu tiangnya naik ke atas, baru nak kasih tembok, batako atau batu merah. Nah ini apa batu merah ini? Saum, siam. Asyam apa artinya? Al-imsak, menahan. Maka tembok ini adalah menahan dari hal-hal yang dari luar supaya tidak masuk. Sebagaimana puasa menahan dari lapar dan haus dan maksiat. Ya. Maka dinding pada tembok pada rumah itu adalah menahan dari hal-hal yang membahayakan dari luar. Kemudian setelah itu apa? Sudah ada pondasinya, sudah ada tiangnya, sudah ada dindingnya, temboknya. Yang terakhir apanya? Atapnya. Naik haji. Makanya haji itu selalu bilang naik haji, nggak ada turun haji. Karena memang atap ada di atas. Selesai pi itu baru isinya itu apa? Berasal dari mana? Harta. Ya. Perabotnya itu adalah harta. Kalau dalam rukun Islam terkait dengan harta apa? Zakat. Menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Rumah baru dikatakan rumah kalau sempurna itu. Baru dikatakan rumah. Islam baru dikatakan seorang muslim yang sempurna Islamnya kalau dia sudah memiliki rukun Islam yang tadi. Kemudian ada juga hadis seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Sampaikanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas shalatal maktubah wa tu'addiz zakatal mafruḍah wa tasuma Ramadan." Waktu itu haji belum turun perintah haji. Maka Nabi hanya mengatakan 4. Yang pertama, kalau Anda mau masuk surga, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, jangan mendoakan Allah dari ibadahmu. Dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Setelah mendapatkan jawaban ini, apa yang dilakukan orang Arab Badui ini? Pulang. Langsung ditinggalkan majelisnya Rasulullah, pulang. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Man arada ayyanzura ila rajul min ahlil jannah." Siapa yang mau melihat orang penghuni surga? Coba bayangkan. Para sahabat mengatakan, "Kami ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanzur ila hadzal rajul in amila." Maka lihatlah laki-laki yang bertanya tadi, kalau dia kerjakan, yang mana yang maksud? Yang mau dikerjakan? Beribadah kepada Allah, menunaikan zakat, berpuasa, mendirikan sholat. Kalau yang 4 ini dilakukan, maka orang tersebut dia masuk surga. Ya, masuk surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Muadz pintu-pintu kebaikan? Yakni pintu kebaikan. Pintu kebaikan artinya adalah amalan yang menghantarkan seseorang pada surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah," yaitu puasa. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan tadi. Hampir sama dengan tadi. Puasa, karena puasa itu adalah junnah, pemelihara. Dalam hadis dikatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan dari di sini, sepanjang perjalanan menuju ke neraka itu 70 tahun perjalanan. Dijauhkan wajahnya dengan api neraka kalau dia mau jalan sepanjang 70 tahun perjalanan. Dijauhkan, itu sehari berpuasa.
sehari berpuasa. Makanya kunci masuk surga itu mudah, cukup banyak puasa. Kalau jauh maki dari api neraka pasti dekat dengan surga, karena tidak ada sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kecil orang ya, yang mengatakan ada namanya bainal manzilatain. Itu nanti di akhirat itu ada antara surga dan neraka. Ada yang hidup di sana. Nggak ada. Orang kalau bukan di neraka di surga, kalau nggak di surga di neraka. Nggak ada itu yang hidup di antara neraka dengan surga. Ya. Kemudian as-shaumu junnah, yaitu puasa. Karena puasa itu adalah tamin, pemelihara. Ya, memelihara orang dari maksiat. Coba bayangkan orang berpuasa terpelihara dari maksiat. Ya, orang yang banyak bermaksiat pun kalau dia berpuasa sehari saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya, bagaimana saya bisa meninggalkan maksiat ini? Suruh dia puasa. Ya. Nanti disuruh sholat. Kalau waktu sholat nih. Tapi kalau jangka panjangnya itu puasa. Kalau sholat, dia bisa melakukan maksiat lagi setelah sholat. Makanya tidak dikatakan sholat itu tamen. Yang tamen itu adalah puasa. Tamen itu adalah penghalang orang dari maksiat. Terpelihara orang melakukan maksiat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia bermaksiat, nggak ada gunanya puasanya. Nggak ada gunanya kan puasanya. Maka orang yang faham tentang hakikat puasa, pengertian puasa, lalu ia berpuasa, sekalipun dia banyak melakukan maksiat, ketika dia berpuasa dia akan meninggalkan maksiatnya. Kalau sering dia berpuasa, sering dia tinggalkan maksiatnya. Ya. Bedanya dengan ibadah yang lain. Kalau sholat 10 menit selesai sholat, setelah itu langsung ambil lagi maksiatnya. Setelah bermaksiat, datang waktu sholat lagi. Ya. Tapi kalau dia berpuasa, sehari full dia akan meninggalkan maksiat. Tentu semuanya kita ajarkan Bapak Ibu sekalian, tapi betul-betul puasa ini tamen. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Dan sedekah adalah memadamkan kesalahan dosa, sebagaimana atau seperti air memadamkan api. Jadi sedekah itu seperti air yang memadamkan. Ketika bersedekah itu seperti air yang memadamkan apa? Api. Hangus kesalahannya, dosa yang baru dilakukan tadi. Ya. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seorang laki-laki di malam hari. Qiyamul lail Bapak Ibu. Walaupun di sini kalimatnya laki-laki, perempuan juga masuk. Dalam Islam itu sering yang disebutkan itu laki-laki, tapi perempuan juga masuk. Tapi ketika perempuan yang disebut, laki-lakinya tidak masuk. Itu banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mengatakan ini kan yang laki-laki yang diperintahkan, perempuan tidak. Ketika laki-laki yang disebutkan, itu perempuannya masuk. Kecuali dalam satu nas, baik dalam satu ayat atau dua ayat bersambung, atau dalam satu hadis disebutkan laki-laki dengan perempuan, maka itu hukumnya berbeda. Tetapi kalau dalam satu ayat hanya disebutkan laki-laki, di ayat berikutnya juga tidak menjelaskan qarinah ya kepada itu, maka yang laki-laki itu masuk perempuan. Tapi kalau disebutkan perempuan, itu biasanya hanya untuk perempuan. Ya, sholatnya laki-laki di malam hari. Ada ayat yang kita baca tadi, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ya, orang muslim yang taat itu ya mereka jauh dari tempat tidurnya di malam hari. Justru orang pada nyenyak tidur, dia jauh dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Salat. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka salat lalu berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dari azabnya dan penuh harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, hamba Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang apabila berjalan mereka itu tawaddu, tidak menyombongkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama,
dan apabila ada orang-orang yang bodoh, orang tidak tahu, mengejek dia, qalu salama, mereka tidak balas dengan ejekan, tetapi qalu salama, mereka balas dengan memberikan keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, seorang hamba Allah yang akan disayangi oleh Allah itu adalah mereka di malam hari salat malam, qiyamul lail. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Sudah masuk Ustaz? Ya, mungkin kita cukupkan sekian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, diberikan pintu-pintu kebaikan untuk selalu apa yang kita lakukan yaitu kebaikan. Yang kebaikan itu menghantarkan menjadi wasilah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.